Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di wilayah Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Sebanyak 76 kepala keluarga yang terdiri dari 200 jiwa terpaksa mengungsi. Pasca kebakaran melanda wilayah pemukiman Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan tenda pengungsian di halaman Sekolah Dasar 0106 Duri Utara. Tenda pengungsian ini menampung warga yang terdampak kebakaran yang melahap puluhan rumah. Selain tenda pengungsian, petugas juga menyiapkan selimut, makanan, serta dapur umum. Dalam hal ini BPBD, Dinas Sosial, dan instansi terkait telah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bagi penyintas korban kebakaran di Duri Selatan. Di antaranya untuk sementara para korban sudah ditampung di kelas-kelas yang ada di SD 02 sampai 06 ini. Namun untuk agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, kami juga menyiapkan tenda-tenda. Di samping itu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan lain. Ketua RT 07 yang juga menjadi korban kebakaran berharap adanya bantuan selimut serta pakaian untuk para pengungsi. Warga juga mengungsi di kantor Kelurahan Duri Utara serta halaman Stasiun Duri. Di saya 33 rumah. Di RT 7 RT 7. Di RT Ibu sendiri? RT saya sendiri. Tadi sempat menyelamatkan apa aja Bu, barang-barang yang bisa dibawa Bu? Cuman surat-surat doang, tapi surat juga nggak semua ke bawah. Kalau untuk keluarga Bu, semuanya sudah dapat aman semua atau gimana Bu? Alhamdulillah anak, adik saya semua, ibu saya ke bawah. Dalam peristiwa kebakaran ini, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diisi 50 personel diterjunkan ke lokasi untuk padamkan api. 1 orang tewas, 2 luka-luka, dan 66 rumah hangus terbakar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran di kawasan Tambora, kita langsung bergabung dengan rekan kami Faisal Rinaldi di lokasi. Selamat sore Faisal, seperti apa kondisi pasca kebakaran yang terjadi? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Beginilah kondisi pemukiman warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat usai terjadi kebakaran pada kemarin malam. Bersama juru kamera Ilham Elias, kami akan menunjukkan bagaimana situasi di tempat kejadian kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Beginilah David dan juga pemirsa, dari pantauan kami di lokasi saat ini puing-puing rumah sisa kebakaran tampak masih memenuhi lokasi begitu. Dan saat ini juga kondisi rumah bisa dikatakan luluh lantah begitu akibat dilahap si jago merah pada kemarin malam. Terlihat juga atap rumah yang hangus terbakar hingga tembok di sini yang juga bisa dikatakan runtuh begitu. Dan ini merupakan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada kemarin malam, Davi. Kemudian menurut data yang kami dapatkan, akibat kebakaran ini ada sekitar 94 bangunan rumah yang hangus terbakar. Kemudian Davi dan juga pemirsa, dari pantauan kami di lokasi, saat ini masih ada warga yang memang bersiaga di tempat ini. Dikarenakan dari tadi kami mantau api masih terusnya menyala begitu, Davi. Dan warga memang terus bersiaga di sini untuk memadamkan api-api kecil yang dari tadi kami memantau ini terus menyala. Dan kemudian juga David dan juga pemirsa, tak sedikit pula di sini warga yang masih terus mengecek tempat tinggal mereka untuk mengamankan atau sekedar mengecek apakah masih ada barang ataupun surat berharga ya begitu yang masih bisa diamankan. Sementara itu David dan juga pemirsa, memang seperti informasi yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan dari kebakaran tersebut pula ada sekitar 94 bangunan yang ludes terbakar. Sementara itu akibat dari kebakaran tersebut, David dan juga pemirsa, dari data yang kami dapatkan ada sekitar 180 jiwa yang terdampak dan juga ada 1 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk korban yang terdampak saat ini memang sudah diungsikan di pengungsian yang letaknya ada di sekolah dasar yang memang lokasinya tidak jauh atau sekitaran 200 meter dari lokasi tempat kejadian kami melaporkan saat ini. Dan untuk sementara dari informasi yang kami dapatkan pula, kebakaran ini terjadi memang diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Untuk sementara demikian, Davi, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda langsung dari lokasi kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pria menjadi korban ledakan septic tank setelah membakar rokok saat buang air besar di kamar kos. Korban menderita luka bakar hingga 40%.
Tim laboratorium forensik bersama tim penjinak bom Brimopolda Sulawesi Selatan memeriksa lokasi ledakan di salah satu kamar kos di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ledakan dipicu saat penghuni kos buang air besar kemudian menyalakan korek api. Diduga kejadian berasal dari gas di dalam kamar kos. Ledakan ini mengakibatkan seorang penghuni mengalami luka bakar 40% dan dirawat di Rumah Sakit Hikmah, Sengkang untuk mendapatkan perawatan medis. Kami sudah memberikan keterangan melalui hasil daripada Puslapor Polda Sulsel bahwa benar terjadi ledakan, bahwa benar ada tercium aroma gas dan memang aroma gas itu mirip dengan aroma gas yang ada di septic tank. Betul, di samping septic tank itu terdapat pipa gas alam dan di mana pipa itu yang tadi kita sama-sama melihat bahwa terjadi kebocoran. Akibat kebocoran itu gas merembet atau masuk ke permukaan tanah melalui septic tank. Septic tank masuk sirkulasi sehingga dia masuk ke kamar mandi. Sementara penyebab ledakan masih menunggu dari hasil penyelidikan laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, buku yang berisi profil dan ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun viral dijual di sebuah toko. Buku tersebut terlihat di rak penjualan di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Buku-buku Ponpes Al Zaitun yang dijual di berbagai toko viral di media sosial sejak 2 hari terakhir. Setelah ditelusuri, ternyata buku tersebut berada di salah satu toko buku di Jalan Pasar Kota, Bojonegoro. Sedikitnya ada 4 buku Ponpes Al Zaitun yang terpajang di rak penjualan. Saat dilihat dari sampulnya, buku tersebut diduga berisi profil dan ajaran Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang. Di sampul depan tertulis pondok tersebut merupakan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian. Sampul belakang tertulis alamat pondok pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Buku ini dijual seharga Rp100.000. Kalau yang mendistribusikan itu dari mana Mbak biasanya? Aku kurang tahu Mas, soalnya ini kan tak lihat programnya kan udah ganti. Jadi aku ngecek yang program lama nggak bisa. Ini ganti program kan tahun 2014 kalau nggak salah. Berarti kan ini kan datangnya jauh sebelum itu. Pihak toko buku saat dikonfirmasi mengatakan jika buku tersebut diduga sudah lama lebih dari 10 tahun terpajang di rak penjualan, namun tak diambil oleh orang yang menitipkannya. Pihak toko mengaku tak melakukan pengecekan secara detail. Buku tersebut akhirnya ditarik dari rak penjualan oleh pihak toko. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menjenguk cendekiawan Muslim Cak Nun di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kami segera kembali.